Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Adapun sembahyang yang lain daripada yang tersebut itu disunahkan padanya membaca dengan sir, artinya perlahan-lahan, maka dinamai sembahyang sirriyah, yaitu seperti sembahyang zuhur dan asar, dan sembahyang gerhana matahari, dan sembahyang tawaf pada siang hari, dan sembahyang sunat maghrib dan isya, dan sunat subuh, dan sembahyang witir yang lain daripada witir Ramadan, dan sekalian sembahyang sunat yang lain daripada itu. Jadi adapun sembahyang yang lain dari yang tersebut itu, pada baris yang ketiga, pada 2 rakaat sembahyang subuh. Jadi selain daripada 2 rakaat sembahyang subuh dan 2 rakaat yang pertama dari sembahyang maghrib dan isya dan 2 rakaat sembahyang Jumat, ini ieu maknen. Adapun yang lain daripada yang tersebut itu, kembali ke atas itu, baris ketiganya ketiban. Jadi selain 2 rakaat sembahyang subuh, 2 rakaat sembahyang maghrib, 2 rakaat sembahyang isya, 2 rakaat sembahyang Jumat, disunahkan padanya membaca dengan sir. Dari dalam baca Fatihah rakaat pertama kedua ada yang sir, artinya perlahan-lahan. Ada yang baca Fatihah, baca surah, maka dinamai sembahyang sirriyah. Para sembahyang sirriyah, sembahyang sakodik suara, yaitu seperti sembahyang zuhur kodik, dan asar, dan sembahyang gerhana matahari kodik masih suara ini, dan sembahyang tawaf pada siang hari, sembahyang tawaf, lalu kejeluk ke malam ke sunat pertengahan suara, dan sembahyang sunat maghrib dan isya. Sunat maghrib apakah qabliyah badiahnya, sembahyang isya masih qabliyah badiah, kode masih suara, dan sembahyang sunat subuh kode masih suara, dan sembahyang witir yang lain daripada witir Ramadan. Nah, masih sembahyang sunat witir di malam hari selain si witir Ramadan. Witir Ramadan aja beli suara itu. Bahkan kan disunahkan berjamaah. Kalau witir di luar Ramadan, di luar Ramadan ya, kode suara yang tidak disunahkan berjamaah. Dan sekalian sembahyang sunat yang lain daripada itu. Contoh sembahyang sunat duhur, melainkan sembahyang sunat mutlak pada malam. Kecuali lalu sembahyang sunat mutlak, sunat-sunat dengan arah. Sholli rak'ataini, sholli rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Sembahyang sunat mutlak pada malam, maka disunahkan padanya membaca dengan pertengahan antara nyaring dan perlahan. Namun sembahyang sunat mutlak pada waktu malam sunatnya dengan pertengahan. Dedek boleh lalu suara, dedek boleh lalu pertengahan. Perlahan. Jika tiada takut akan riya, namun tidak takut dia timbul lainangan sembahyang ada kata dengar atau taswis, atau menguas-waskan orang sembahyang dari kesembahyang umpama fardu itu sembahyang sunah, tidak boleh suara atas orang yang tidur, atas taswis atas orang tidur, atau yang sembahyang atau yang tawaf, atau dengan sembahyang atau dengan tawaf terjadi was-was atau barang sebagainya.
Maka jika takut ia akan demikian itu, sunat baginya membaca dengan perlahan. Kalau terpapar-papar ya, taswisan dengan tidur, dengan sembahyang dan tawaf, maka sunat sembahyang sunat mutlak di waktu malam adat baca ya kudik suara. Karena makruh baginya membaca dengan nyaring pada ketika itu. Adapun had nyaring batas amun tebaran nyaring niki di dalam sembahyang, maka yaitu bahwasanya mendengar akan bacaan orang yang di sisinya. Bau terdengar, sedikit teneki. Wah nyaring marah nih. Din mesti terdengar sampai 5 ke 6 baik. Pokoknya sisi kanan niki dan dengar suara nyaring marah. Dan perlahan itu bahwa tiada mendengar akan bacaan hanya dirinya jua. Lalu saran pertengahan niki mesa andang dengar bersuara lagu ini terdengar ideal lain. Dan had perlahan saran kudik suara niki bahwa tiada mendengar yang bacaan hanya dirinya jua. Di tengah hidayah lain itu doang hadir teneki aran sir atau perlahan. Dan hal pertengahan batas, hati batas asara niki. Aran bacaan pertengahan niki antara nyaring dan perlahan itu. Ye batas teparan aran bacaan pertengahan. Belik lalu penting, kudik lalu penting. Padanya ulama, ikhtilaf padanya ulama. Nanti terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Kata setengah mereka itu had pertengahan itu bahwa membaca ia dengan sekira-kira lebih daripada mendengar akan dirinya hingga kepada had yang tiada mendengar ia akan orang lain di sisinya. Nanti bahasin sebagian ulama saran pertengahan niki kira-kira lebihan sih bau sin dengah diri. Hampir nak bau terdengar si dengar selit deket. Seperti mengisyaratkan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala. Berantara satu manika sida Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Artinya jangan engkau nyaringkan dengan sembahyangmu ya Muhammad, dan jangan engkau perlahankan dengan dia. Jadi Allah Taala Malik itu dari Nabi Muhammad. Dindik belik lalu entan bersuara hei Muhammad. Lagu dindik kudik lalu. Dan tentukan olehmu antara yang demikian itu akan jalan. Lagu baik pertengahan. Dan ini ayat ini naik turun juk baginda Rasul. Lagu ini termasuk dalam kaitan ini al-iktibaru al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Serta padang ini adalah umum lafaz niki. Wala tajhar bi salatika. Janganlah kamu menjaharkan, membesarkan suaramu dan sembahyangmu. Jadi saya ini Nabi Muhammad doa yang belum masih kena ayat ini. Wala tukhafid biha. Jadi kocet lalu. Wa batagi baina dzalika sabila. Baik tengah-tengah. Kulit lalu dede, kulit lalu dede. Di sembahyang jahat. Dan kata setengah mereka itu hal pertengahan itu bahwa membaca ia sekali dengan nyaring dan sekali dengan pertengahan. Bahasa sebagian ulama batas aran pertengahan tanpa jeniki sekali belik suara, sekali tengah-tengah. Seperti barang yang datang ia daripada fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barantang satu laksana tekarya si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka zahir ibarat Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah dan dalam syarah Mukhtasar Bafadal merajihkan ia akan kaul yang kedua ini. Nanti pendapat Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah dan syarah Mukhtasar Bafadal menguatkan kaul yang kedua. Jadi pertengahan membaca sekali dan nyari sekali dan pertengahan. Jadi kaul yang kedua. Kata Sohibul Mughni, bahasa Sohibul Mughni, yang pertama itu lebih aulah. Adapun perempuan dan unsa, lamun dengan dinding atau dengan unsa dengan banto, jika ada hadir padanya laki-laki yang halal, lamun ledeket sembahyang nikah dan mau sekajian halal nikah, maka sunat bagi keduanya membaca dengan perlahan. Maka dengan nine maupun dengan bantong ini bila menarak terdengar sekajian halal nikah, maka lebih sunat membaca bacaan nikah dengan perlahan sulit suara, karena takut ia akan fitnah. Mengendah lalu timbulan fitnah. Dan jika tiada padanya laki-laki yang halal, lagu lamun sepi di narak dan mamusa, ada hal nikah di tahun dekat ini, maka sunat bagi keduanya menyaringkan baca, tetapi sesungguhnya adalah berkurang nyaringnya daripada nyaring laki-laki. Sunat bodea. Lalu dia barat kebalik suarin dengan mamun. Bermula sembahyang qadha, maka yang kebilangan padanya pada nyari dan perlahan hanya dengan waktu qadha jua, tiada dan waktu ada. Nah, jadi lamun sembahyang qadha sak treking niki nyaring atau kodik suara ada kita tergantung waktu qadha. Ndik napa waktu saada niki umpam dengan qadha zuhur waktu malam. Ya sunat ni. Rakaat pertama kedua niki ada nyari. Dalam dengan sembahyang qadha isi kejelu, maka sunat niki 2 rakaat pertama kedua niki ada baca dengan sir. Yo kebelik suara baru baca pada yo ingat qadha isi. Lalu kejelu. Ajari waktu niki terakhir. Lamun ke malam dagang kadang zuhur asar sunat balik suara. Jadi rakaat pertama kedua baca petih. Lalu rakaat lamun kada isi lalu kejelu maghrib atau isi atau subuh lalu kejelu diki sunat kodek suara. Iya makna. Perlahan hanya dengan waktu kata dua, tiada dengan waktu. Sadar. Sunat sembahyang subuh baca tulul fasli. Sunat dari sembahyang subuh niki ya dari ayat niki adalah tulul fasli parake. Artinya surat mufassal yang panjang. Surat sabilu-bilu. Bahkan dalam subuh penjelasan jangan membaca niki ukuran bilu niki 50 ayat bahasanya. Jadi lamun hati para bilu niki di atas lebih 50 ayat. Menang telat. Lamun kurang 50 ayat niki Mas konten parah niki. Konten parah. Dari ayat ya. Jadi lamun subuh niki habiluan. Lamun sabihis al-ata den mah. Masih depan konten. Bilun masih. Demikian lagi sembahyang zuhur. Tetapi sunat yang dibacanya pada sembahyang zuhur tersingkat daripada yang dibacanya pada sembahyang subuh. Lagu-lagu surah zuhur sakotek isi sembahyang subuh. Seperti dibaca di dalamnya surat yang hampir dengan yang panjang daripada surat yang mufassal. Merantan dibaca dalam surat zuhur ini hampir kontek.
Jadi sembahyang mufassal. Dan sembahyang asar dan isya. Dan sembahyang asar dan isya membaca awsatil mufassal. Artinya surat mufassal yang pertengahan. Dan sembahyang maghrib membaca qasarul mufassal. Artinya surat mufassal yang singkat. Singkat kita baca sembahyang maghrib. Artinya ya, ayat-ayat semula ya waduh jumpa. Baca ayat-ayat sebelum baca dalam terawih ini. Tetapi tiada disunatkan membaca surat yang panjang dan yang pertengahan daripada yang mufassal itu, melainkan bagi orang yang sembahyang seorang dirinya. Sembahyang biasa-biasa. Ya, ampun tersunata baca ayat bilu. Dan bagi imam, kanggo imam masjid. Jika ada segala makmum yang mengikut itu mahsurin, kanggo masih imam niki bilu ayat. Nah lagu nabi bilen makmum ikuti niki, dari makmum niki adalah dengan mahsurin. Artinya makna tiada yang sembahyang di belakangnya orang yang lain daripada mereka itu. Adalah tempat sembahyang itu masjid yang tiada matruk. Jadi masjid atau sembahyang niki sajari makmum meniki dengan berada di sekitar niki doang. Masjid itu masjid yang tiada matruk, ini sedilangah. Dan tiada sembahyang di dalamnya orang lain daripada mereka itu. Jadi makmum meniki jamaah tok bengan doang. Jenara dengan datang kali dua. Ya dari makmum. Dan lagi adalah sekalian mereka itu reda akan dipanjangkan oleh imam. Setuju makmum meniki. Setuju. Lamun ada kerumun jadi ini. Atau narak dengan liwat betelah sembahyang. Sedilangan ke masjid niki maksud niki kita sembahyang niki tempat sagair matruk. Ke masjid tidak matruk. Dinara anteliwatin. Atau itu gubuk tahun ini. Membalik makmum makanya sembahyang niki ide. Setuju. Bila ayat imam. Dan lagi tiada takluk dengan diri. Mereka hak bagi orang yang lain, seperti bahwa tiada ada mereka itu hamba orang. Dan sejari makmum niki dengan merdeki, panjang nih kanggu, nilu. Jangan jarak dengan miliki ini, sililah sih semampu tua. Dan tiada mereka itu yang bersuami, boleh nak balu-balu doang jadi makmum tadi. Kalau dah bersuami sini sebab kesekat soleh sembahyang. Jelas yang baru imam ke belun raya lewat jangkah lalu kagum semama karena kebutuhan semama dari luar syarat yang mengganggu imam niki belu ayat. Dan tiada mereka itu mengambil upah dengan diri mereka itu, malah kena dengan bait harian niki. Dengan bait harian dalam diganggu mana lu sembahyang dengan tuan tumpah niki berjanji kalau waktu ya. Maka jika tiada diperoleh satu syarat daripada segala syarat yang tersebut itu, sunat bagi imam menyimpankan pada segala sembahyang atas surat yang singkat. Nah, kalau udah cukup syarat ni kita sunat imam ni kontek-kontek biaya sih lah. Jadi beda lalu daripada yang mufassal. Dan makruh baginya membaca surat yang panjang, makruh. Dan yang pertengahan daripada yang mufassal. Dan seperti demikianlah itulah dikata persirat zikir yang di dalam sembahyang. Sebenarnya masih zikir harap dalam sembahyang. Tasbih, ruku, umpama. Ini mulai lalu. Lonjakan pagel dengan ruku.
cukup buah adnal kamal. Karena adnal kamal niki adalah nabiaran niki telu. Sekurang-kurang sempurna adalah telu. Jadi mau telu kali ya cukup kalau iman. Demikian. Adnal kamal. Kurang-kurang kamal. Maksudnya seperti demikian itulah dikata pada segala zikir yang di dalam sembahyang. Tiada sunat bagi imam melanjutkan dia. Ini sunatan bil-bilu. Tasbih ruku, tasbih sujud umpam. Di atas yang sekurang-kurang kamal adalah kamal baru. Dalamnya melainkan dengan segala syarat tersebut itu. Dan jika tiada seperti demikian itu maka yaitu makruh. Kemudian makruh. Bermula awal surat yang mufassal itu yaitu banyak. Bermula awal surat yang mufassal itu yaitu surat Al-Hujurat. Seperti yang disahkan akan dia oleh Imam Nawawi di dalam Daqaiq dan lainnya. Al-Hujurat termasuk yang mufassal. Kata Syekh Ibnu Mughni, bermula surat mufassal yang panjang yaitu daripada surat Al-Hujurat hingga kepada surat Amma yatasaalu, dari surat Al-Hujurat. Dan surat mufassal yang pertengahan itu daripada surat Amma hingga kepada Wadduha. Jadi Amma yatasaalu sampai Wadduha, kepada mufassal yang pertengahan. Dan surat mufassal yang singkat itu daripada surat Ad-Duha hingga pada akhir Quran. Nah, mufassal yang singkat ialah surat Wadduha sampai akhir Al-Quran, sampai surat An-Nas. Dan seperti inilah yang tersebut di dalam Tuhfah dan tersebut dalam syarah Mukhtasar Bafadal. Bermula yang mangkul seperti barang dikata akan dia oleh Ibnu Rif'ah dan lainnya, bahwasanya yang panjang daripada mufassal itu seperti surat Qaf dan surat Al-Mursalat, dan pertengahannya seperti surat Al-Jumu'ah. Dan yang singkat itu seperti surat Al-Ikhlas. Dan seperti inilah yang tersebut di dalam Nihayah. Tetapi dia menambahi surat Al-Asri atas surat Al-Ikhlas wal Asri. Dan sudah Mughni bahwasanya panjang daripada surat Al-Hujurat dan Iqtarabat dan Ar-Rahman. Dan yang pertengahannya seperti surat Wasyamsu Wadduha dan wal lail idza yaghsha, dan yang singkat seperti surat Al-Asri dan surat Al-Ikhlas. Dan disunatkan pada rakaat yang pertama daripada sembahyang Jumat membaca surat Alif Lam Tanzil hingga akhirnya, dan rakaat kedua membaca surat Hal Ata 'alal Insan hingga akhirnya. Dan sunat senantiasa mengakan atas membawa kedua surat itu pada tiap-tiap subuh dan Jumat yang luas waktunya. Dan jika tiada reda sekalian makmum dengan sekalipun, dan jika tiada reda sekalian makmum dengan sekalipun, dengan dia sekalipun. Karena sabit demikian itu daripada fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta karena senantiasa mengakali dia. Maka jika tertinggal Alif Lam Tanzil pada rakaat pertama, hendaklah dibacanya akan dia dalam rakaat yang kedua, serta Hal Ata. Dan jika dibacanya Hal Ata dalam rakaat yang pertama, hendaklah dibaca Alif Lam Tanzil di dalam rakaat yang kedua, supaya tiada sunyi sembahyangnya daripada keduanya. Dan seperti demikian itulah dikiaskan pada tiap-tiap sembahyang yang disunahkan dalam dua rakaat yang pertama dan surat yang dituntutkan keduanya. Hingga jika masuk membaca surat yang lain daripada yang ditentukan, sunat baginya memutuskan dia dan dibacanya yang dituntutnya. Karena sekali. Adapun jika picik waktu subuh daripada dua surat itu, hendaklah dibaca dua surat yang singkat, maka yaitu terafdal daripada setengah Alif Lam Tanzil dan setengah Hal Ata. Inilah muktamad Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah dan Syarah Mukhtasar Bafadal. Bersalahan bagi Syekh Ramli dan Syekh Hatib Sarbini di dalam Nihayah
dan mughni nakal daripada syahwati. Masalah ni katanya ni kayak wah ni mampu baca gitu yang belum cuma baca itu dia. Sabihis ayat pertama keluar ayat kedua parah gitu. Betul belum jadi lebih kemampuan sih.